semuanya, perkenalkan nama saya Widya Mastius Pane. Saya dari kelas 10 MIPA 2. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang tolak peluru. Selamat menonton. Dan kita akan mulai dari materi sejarah. Tolak peluru merupakan olahraga yang telah ada sejak zaman Yunani kuno. Hanya saja pada waktu itu bentuk dan tata cara olahraga ini tentu saja berbeda. Menurut Homer, pada waktu itu olahraga tolak peluru bernama lempar beban atau weight throwing. Hanya saja tak ada catatan sejarah mengenai bentuk atau bahkan jenis beban persisnya, atau yang bisa ditelusuri dari sejarah yang ada hanyalah daftar batu yang dipergunakan pada waktu itu. Namun demikian, olahraga ini merupakan salah satu jenis latihan perang yang dilakukan oleh para prajurit Troya, yang kemudian dipertandingkan. Sekali lagi, kompetisi ini tidak bisa dilacak jejaknya. Salah satu jejak yang bisa ditemukan dalam olahraga lempar beban tersebut adalah kompetisi yang diadakan di Skotlandia pada abad pertama. Pada abad ke-16 di Inggris, Raja Henry yang ke-6 juga menyelenggarakan pertandingan yang serupa, yakni lempar beban dan lempar palu. Kompetisi pertama yang terbentuk mendekati tolak peluru masa kini adalah kompetisi pada era pertengahan, di mana kompetisi yang diselenggarakan oleh kalangan militer ini diikuti oleh para prajurit yang melemparkan bola besi sejauh mungkin dari titik tolak. Kompetisi tolak peluru yang pertama kali terdokumentasikan adalah kompetisi di Skotlandia sebagai salah satu bagian dari The British Amateur Championships pada tahun 1866. Sejak saat itu, olahraga ini mulai digemari khususnya di negara-negara Eropa dan menjadi salah satu nomor atletik yang dipertandingkan dalam Olimpiade modern pertama di Yunani pada tahun 1896. Lanjut kita masuk ke dalam materi pengertian. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Lanjut, kita masuk ke dalam materi teknik. Yang pertama adalah teknik memegang. Nah, dalam teknik memegang ini ada 3 cara. Yang pertama adalah peluru diletakkan di telapak tangan kita. Kemudian ibu jari dan jari kelingking berada sedikit lebih depan dari garis tengah peluru ini. Nah, garis tengah itu kita ambil yang ini. Nah, ibu jari, jari kelingking sedikit lebih depan. Nah, yang cara pertama ini agak lebih renggang ya. Nah, sehingga cakupan antara jari dengan jari yang lainnya itu 3/4. Yang kedua sama dengan yang pertama tadi, bedanya hanyalah ibu jari dengan jari kelingking itu tepat berada di garis tengah. Dan cakupannya itu lebih sempit dari yang pertama, bisa dikatakan setengah. Dan yang ketiga adalah begitu juga, tetapi yang membedakan ibu jari dengan jari kelingking ini berada di belakang garis tengah. Dan cakupan jari satu dengan jari lainnya itu lebih sempit dari yang kedua, bisa dikatakan kurang lebih dari setengah. Nah, yang kedua adalah cara meletakkan peluru di bahu. Cara meletakkan peluru di bahu tidak boleh sembarangan. Sebenarnya peluru itu tidak benar-benar diletakkan di bahu, tetapi agak turun ke depan melekat pada pangkal leher. Bagian peluru yang terletak di antara ibu jari dan jari telunjuk sedikit melekat pada tulang selangkah, sedangkan peluru bagian atas menempel pada pangkal dagu atau rahang bawah. Posisi lengan membentuk siku-siku dan dibuka tidak lebih dari 90 derajat. Kemudian, gaya tolak peluru. Nah, yang pertama adalah gaya klasik atau samping. Gaya ini merupakan gaya yang paling tua dan tidak diketahui siapa penamanya. Gaya ini merupakan gaya tolak peluru yang menggunakan awalan menyamping, yakni atlet menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum mulai menolak peluru. Yang kedua adalah gaya glide atau meluncur. Gaya ini pertama kalinya dirilis pada tahun 1951 dan pertama kali dipergunakan oleh Perry O'Brien dari Amerika Serikat. Berbeda dengan gaya samping, pada gaya ini atlet akan melakukan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melontarkan peluru. Yang ketiga adalah gaya spin atau berputar.
Gaya ini pertama kali dirilis pada tahun 1972 oleh Alexander Baryshnikov dari Rusia yang berhasil membuat rekor baru untuk nomor putra dengan jarak lempar 22 meter di tahun itu. Pada gaya ini, atlet akan melakukan putaran 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Gaya berputar ini diharapkan mampu memberikan momentum terbaik untuk melempar peluru sejauh-jauhnya. Ada juga peraturan dalam tolak peluru. Yang pertama, atlet boleh memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya para atlet memilih untuk masuk lingkaran dari sisi belakang dan samping. Yang kedua, atlet tolak peluru hanya memiliki waktu 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan setelah namanya dipanggil. Yang ketiga, atlet tidak diperkenankan menggunakan sarung tangan, namun masih boleh menggunakan pelindung ruas jari untuk tapping selama pertandingan. Yang keempat, atlet harus menahan peluru dengan menggunakan lehernya selama ia melakukan gerakan untuk tolakan. Yang kelima, peluru harus dilontarkan hanya dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Yang keenam, atlet hanya boleh melakukan gerakan tolakan di dalam lingkaran saja. Ia menyentuhkan kakinya sedikit saja di luar batasan lingkaran, maka ia dinyatakan diskualifikasi. Yang ketujuh, peluru harus mendarat pada sektor area pendaratan yang disediakan atau dalam jangkauan 34,92 derajat. Dan kedelapan, atlet harus meninggalkan lingkaran setelah melakukan pelemparan hanya dengan melewati sisi lingkaran bagian belakang. Dan yang terakhir, 9, atlet hanya boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Lapangan tolak peluru sangat mirip dengan lapangan lempar cakram, namun bisa dibedakan dari adanya paparan balas tolakan yang terdapat pada lingkaran tolak peluru. Nah, akan diperjelas pada poin-poin berikut ini. Yang pertama, lapangan tolak peluru terbagi menjadi dua, yakni sektor pendaratan dan lingkaran tolakan. Yang kedua, sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai dengan garis batas atau sektor line, sekaligus garis ukur standar yang berada di tengah area sektor pendaratan. Panjang dari sektor ini minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Yang ketiga, lingkaran tolak memiliki diameter 2,235 meter yang dikelilingi dengan ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm yang berfungsi sebagai batas lingkaran. Pada bagian depan lingkaran ini dipasang balok atas tolakan dengan ukuran panjang 1,22 meter, setinggi 10 cm dengan ketebalan 1,4 cm. Nah, apa saja peralatan tolak peluru? Yang pertama, alat pengukur, kedua bendera, ketiga peluit, yang keempat bola besi peluru dengan ketentuan sebagai berikut. Besar bola menyesuaikan dengan sisi lapangan. Biasanya lapangan indoor akan menggunakan bola dengan ukuran sedikit lebih besar dari outdoor, dan tentunya bola tersebut dibuat dengan bahan yang berbeda asalkan beratnya sama. Peluru ini bisa dibuat dari bahan berupa pasir, besi, logam solid, stainless, steel, material sintetis, dan polyvinyl. Bola besi atau peluru untuk senior putra dengan berat 7,257 kg, bola besi peluru untuk senior putri dengan berat 4 kg. Kalau bola besi peluru untuk junior putra dengan berat 5 kg dan untuk junior putri adalah 3 kg. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat ataupun pengucapan saya yang terbata-bata, mohon dimaklumi. Terima kasih.